Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Priambudi, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dari SMK Negeri 1 Adiwarna, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan yang baik hari ini, saya akan menyampaikan modul 2.1.A9 tentang aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Izinkan pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana tujuan pembelajaran khusus adalah bagaimana calon guru penggerak dapat melakukan dan dapat mengimplementasikan refleksi terhadap pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Pada kesempatan hari ini, skenario pembelajaran pada program pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa Pak Teguh adalah seorang guru mata pelajaran Detail Engineering Desain Bangunan DEDB yang mengampu kelas 11 siswa SMK jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Pada pembelajaran kali ini, Pak Teguh akan mengajarkan materi tentang job sheet atau tugas gambar perencanaan desain lantai 2 dengan perangkat lunak program aplikasi AutoCAD. Sebelum merancang perangkat pembelajaran, tentu Pak Teguh memetakan kebutuhan muridnya terlebih dahulu untuk memetakan akan kebutuhan belajar muridnya. Kemudian Pak Teguh juga melakukan observasi melalui hasil penilaian pada semester yang lalu, juga dari hasil tugas-tugas serta asistensi yang dilakukan siswa di setiap pembelajaran. Selain itu juga Pak Teguh berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling atau BP untuk mengetahui bagaimana gaya belajar murid di kelasnya, kesiapan belajar dan profil belajar siswa. Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi Pak Teguh. Alhamdulillah sehat ya Pak Gus ya. Alhamdulillah pagi ini sehat. Hari ini Pak Gus mengampu mata pelajaran apa hari ini? Hari ini karena saya di DBB di bangunan itu sebagai guru BK mengampu di kelas 11. Jadi ada 11 DBB 1 sampai 4. Oke. Kemudian tadi juga saya sempat sedikit masuk di bimbingan klasikal di kelas 11 DBB 4. 11 Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak Gus. Jadi hari ini saya akan melaksanakan program proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi program pembelajaran berdiferensiasi itu adalah program pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kalau tidak salah, dulu Pak Kusmati atau mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin Pak Kusmati sudah bisa memetakan tentang kebutuhan belajar murid, mungkin kesiapan belajar siswa, kemudian minat belajarnya siswa, kemudian profil belajar siswa. Nah, barangkali Pak Kusmeti bisa memberikan referensi ke saya supaya saya nanti bisa membuat rancangan program atau pelaksanaan pembelajaran tentang berdiferensiasi untuk kelas 11 DBB 4. Mungkin bisa ngasih masukan Pak Gus. Oke, Pak Teguh, berarti ini nanti objeknya kelas 11 DBB 4. Oke. Kebetulan memang beberapa kali saya juga ada masuk ke kelas 11 di BB 4, ada melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal dengan sedemikian rupa beberapa materi yang saya sampaikan, kemudian dengan instrumen yang pernah saya sebar, kemudian juga observasi selama kegiatan bimbingan itu melihat bagaimana kondisi siswa kita, khususnya 11 di BB 4. Memang secara garis besar Pak Teguh, kalau kelas 11 DBB 4 ini kalau kita berbicara mengenai kesiapan belajar, mungkin bisa dilihat ada beberapa faktor terkait kesiapan belajar siswa. Itu biasanya mulai dari kondisi fisiknya, kemudian kondisi emosionalnya itu seperti apa, juga kita bicara kondisi pendukung lainnya. Itu yang kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar. Nah, kalau saya melihat memang di kondisi fisik anak-anak itu kita bisa lihat dari kecenderungan daftar hadirnya yang bisa kita rekap bagaimana anak yang itu tidak mengalami kondisi fisik yang sakit dan sebagainya, itu memang kecenderungannya
hampir 90% siswa itu memang dalam kondisi yang siap untuk belajar. Siap untuk belajar. Oke, Ya. mungkin kalau saya sering rekap itu, oh minggu ini ada anak yang sakit berapa. Kalau memang lebih dari 3, itu biasanya akan saya panggil untuk melihat, oh kamu itu sakitnya apa? Bagaimana kesiapanmu untuk belajar termasuk di rumah? Oke. Artinya secara keseluruhan kelas 11 di PP4 untuk kesiapan belajar 90% memang mereka sudah siap ya, termasuk juga untuk kondisi emosionalnya. Bisa dilihat ketika anak itu senang tidak, ketika Iya. guru datang dan Gitu ya. sebagainya, proses mereka merhatikan itu berarti kondisi emosionalnya. Kalau dalam kondisi senang, pasti dalam belajar itu akan mudah untuk anak siap menerima Baik, terima pelajaran. kasih. Selain kesiapan belajar Pak Agus, tadi minat belajarnya anak bagaimana Pak Agus? Minat belajar anak memang cenderung ketika sudah kelas 11 Ya. itu cenderungan minat belajar anak lebih pada ke mapel-mapel bengkel. Itu bisa saya lihat ketika anak memang di bengkel, kecenderungan antusiasmenya lebih tinggi. Oh gitu ya. Itu saya lihat. Jadi memang minat untuk ini, saya rasa kalau kelas di 11 itu minat untuk kejuruannya sudah mulai terbentuk. Ya, meskipun mungkin ada beberapa anak ya bagus ya. Beberapa anak tentu ada catatan. Karena mungkin faktor-faktor yang lain sehingga minat belajarnya mungkin berkurang. Tapi secara keseluruhan 11 di BP4 bagus ya minatnya ya. Minat. Kemudian mungkin tentang profil gaya belajarnya anak-anak Pak Gus mungkin barangkali ada masukan untuk saya. Kalau dari asesmen yang pernah saya sebar untuk gaya belajar 11 DB4 itu kalau kita bicara gaya belajar itu kan ada kayak seperti visual. Auditori, kemudian ada kinestetik. Memang kecenderungannya lebih besar itu hampir itu mendekati 50%, itu kecenderungannya lebih ke kinestetik. Itu ada di angka sekitar 17 siswa lebih. Kecenderungannya memang dia gaya belajarnya kinestetik. Sisanya 7 anak itu kecenderungan ke visual, kemudian 4 anak ke auditory, dan sekitar sisanya berarti ada 8 anak itu fleksibel. Jadi antara memang gabungan dari ketiga gaya belajar tersebut. Artinya bahwa profil belajarnya siswa itu memang beragam ya Pak. Beragam. Jadi mereka ada yang sekian persen dengan visualisasi, kemudian dengan auditory ya, kemudian sampai dengan belajar dengan cara kinestetik. Mungkin ada harapan Pak Gus sebelum mungkin saya nanti melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 11 di BP4, paling tidak ada masukan yang bisa saya ambil garis besar begitu Pak Gus. Mungkin masukan dari saya Pak Teguh, karena saya guru BK dan panjenengan ada di guru kejuruan, guru mapel, tentu ada beberapa hal yang mungkin masukan dari saya. Yang pertama mungkin Pak Teguh, untuk terkaitan dengan kesiapan belajar anak, mungkin dari kita memang perlu lagi untuk setiap kali dimulainya pembelajaran untuk menanyakan kesiapan anak. Paling tidak bagaimana kita bisa menyiapkan kesiapan emosional anak untuk bisa siap. Dengan cara apa? Mungkin dengan meningkatkan konsentrasi anak, kemudian meningkatkan bagaimana anak itu bisa merasa senang, merasa nyaman ada di kelas tersebut. Insya Allah setelah itu anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Termasuk berarti terkait dengan gaya belajar, menurut saya bagaimana tinggal nanti panjenengan lebih menerapkan gaya pembelajaran yang lebih variatif, sehingga besar harapannya anak-anak itu yang dengan tidak merasa bosan ya. Perbedaan gaya belajarnya itu merasa senang. Artinya meskipun jamnya jumlahnya banyak. Dari pagi sampai dengan sore itu anak merasa nyaman ya. Merasa nyaman, merasa senang, kemudian memang pembelajarannya betul-betul inovatif ya. Artinya bisa anak-anak tidak jenuh ya. Baik, terima kasih Pak Jusmedi selaku guru BK atas semua masukan terkait dengan 11 DBP4. Mudah-mudahan nanti dengan masukan tersebut saya bisa membuat rancangan proses pembelajaran dengan baik berdasarkan kebutuhan siswa, berbasis pada kesiapan siswa, minat belajar siswa, profil belajar siswa, dan sekaligus nanti terkait dengan visualisasi, kemudian auditi dan seterusnya sampai dengan pembelajaran kinestetik. Terima kasih banyak Pak Jusmedi. Mudah-mudahan masukan dari panjenengan bisa bermanfaat untuk saya dalam proses pembelajaran di mata pelajaran
Detail Engineering Design kelas 11 di BP4. Terima kasih banyak Pak Kusnadi. Sami-sami Pak Teguh, sukses selalu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Mohon izin Pak Gus. Monggo. Hasil observasi Pak Teguh dengan guru bimbingan konseling menemukan adanya beberapa perbedaan gaya belajar murid, yaitu berkaitan dengan visual ana, berkaitan dengan auditori ana, dan gaya belajar kinestetik anak. Ada memang beberapa anak yang kecenderungan pada visual, kemudian ada di auditori dan ada di kinestetik. Pak Teguh juga menemukan perbedaan pada kesiapan belajar murid, yaitu bagaimana siswa kesiapan awal untuk memahami materi yang akan diajarkan, dan kesiapan anak terhadap materi DED yang akan diajarkan. Dari hasil diskusi atau informasi yang disampaikan oleh bimbingan konseling, bahwa pemahaman materi awal pada siswa kelas 11 DB IP4 cukup besar, yaitu 90% kesiapan awal siswa sangat tinggi untuk belajar tentang bagaimana desain engineering detail bangunan. Kemudian ada beberapa anak yang mungkin pemahaman atau kesiapan belajarnya sedikit berkurang, tetapi jumlahnya juga tidak terlalu signifikan, dan sebagian besar informasi dari bimbingan konseling yang menyampaikan bahwa kesiapan belajar, minat anak, kondisi fisik, kemudian motivasi anak terkait dengan profil gaya belajar sudah bagus untuk bisa dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari hasil masukan dan saran dari guru bimbingan konseling terkait dengan kesiapan dan kebutuhan belajar murid, selanjutnya Pak Teguh membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi, di mana Pak Teguh membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan murid yang kemudian digunakan atau direncanakan, yang penerapannya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berbasis pada diferensi konten, diferensi proses, dan diferensi produk. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas pada mata pelajaran Detail Engineering Desain Bangunan? Berikut ini simaklah video tentang bagaimana pembelajaran kelas berdiferensiasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, baik. Pada pagi hari ini untuk mengawali kegiatan pembelajaran Desain Engineering Detail untuk kelas 11 DBP4, mari kita awali dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Namun demikian, kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Terima kasih Mas Ari sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berharap pembelajaran pada pagi hari ini senantiasa diberikan kemudahan, kepahaman, dan semua ilmu yang diberikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki mata pelajaran DED, Pak Teguh mau mengawali dengan mengabsensi pada pagi hari ini. Adakah di antara kalian yang hari ini ada yang tidak masuk? Nihil semua? Oke, baik, Pak Teguh absen dulu ya. Nanti yang saya panggil bisa angkat tangan dan bisa menyampaikan hadir, begitu ya. Abila? Ya. Alvin? Hadir. Alif? Andika? Anis? Jadi tugas pada semester yang lalu adalah membuat gambar rumah denah lantai 1. Gambarnya sama tidak? Sama. Berarti setiap anak pribadi masing-masing menggambar dengan denah yang sama. Baik, terima kasih. Berarti masih ingat ya. Jadi masih ingat dengan perintah-perintah AutoCAD-nya, kemudian perintah-perintah untuk menyelesaikan gambar sampai dengan gambarnya dicetak ya. Artinya bahwa
di semester genap ini berarti sudah tidak asing lagi untuk mata pelajaran DED atau AutoCAD. Ya. Inilah tugas semester genap yang akan nanti kita laksanakan. Jadi job sheet desain engineering detail semester genap, ya. Nama sekolah, kemudian paket keahlian, mapelnya, kemudian elemennya. Elemen itu berarti mata pelajaran yang memang akan kita ikuti, yaitu desain, ya, detail engineering design atau DED. Kemudian tujuannya apa? Deskripsinya apa? DED ini meliputi pengertian dan konsep dasar program perencanaan pembangunan, analisis aspek penyusunan gambar perencanaan, kemudian gambar detail dan bangunan gambar-gambar perspektif yang lain. Apa maksudnya? Jadi kalian nanti akan dilatih di semester genap ini untuk membuat sebuah dokumen gambar kerja yang nanti akan dipakai pada saat kalian besok memasuki dunia kerja, dunia industri. Ya, jadi pada saat nanti Anda bekerja di pemborong, Anda kerja di kontraktor, Anda kerja di CV dan seterusnya, maka gambaran ini menggambarkan bahwa ada beberapa dokumen yang nanti akan Anda buat untuk mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia usaha, dunia industri. Nah, capaian pembelajarannya bagaimana? Pada akhir kegiatan ini nanti diharapkan kalian bisa mengerti tentang engineering, detail design, kemudian konsep dasar perencanaan DED, analisisnya seperti apa, gambar perencanaan seperti apa, dan seterusnya. Ya, kemarin di semester Gasal Anda sudah belajar tentang bagaimana membuat yang pertama set plan, kemudian yang kedua membuat denah, kemudian membuat tampak, membuat gambar potongan, kemudian membuat gambaran rencana dan gambar detail. Di semester genap juga akan sama, nanti Anda mengerjakan tugasnya. Oke, sebaiknya kelompoknya kita bagi berdasarkan urut absen ya, biar mudah ya. Oke, kita tentukan aja karena duduknya Mas Apip sebelahnya ya. Karena tempat duduknya sudah sesuai dengan nomor absennya masing-masing, maka kita tentukan aja. Yang sebelah sini adalah kelompok 1. Koordinatornya Mas Andika. Kelompok 2 koordinatornya siapa? Mas Fikri. Oke. Kelompok 3 siapa? Mas Hilman. Oke, Mas Hilman kelompoknya ya. Kelompok 4 siapa? Rehan. Ya, Mas Rehan, mana Mas Rehan? Oke, kelompok 4. Ya, kelompok 5? Kelompok 5? Ya, Mas Ari. Oke, Mas kelompok 5 Mas Ari. Kelompok 6? Mas Setiawan. Oke, yang terakhir ya. Oke. Nanti masing-masing koordinator, berarti kan masing-masing koordinator, ya, masing-masing ketua kelompok, Mas Andika, Mas Fikri, kemudian Mas Hilman, kemudian Mas Raihan, Mas Ari, dan Mas Setiawan. Nanti pada saat proses pembelajaran dari awal sampai dengan selesai, tolong kalau ada satu kelompok ini yang mengalami kesulitan, tolong bisa dibantu. Ya, oke. Bisa diceritakan Mas Rehan gambar lokasinya? Sekolah yang letaknya di Brebes. Oh, ini Mas. Kalau tadi Mas Hilman gambar rumah lantai 2, kemudian Mas Andika gambar gedung kain ya, gedung kain dengan gudang. Ini Mas Rehan gambar sekolah, gedung sekolah lantai 2, SMA atau SMK? SMK mana? Itu gambar. SMK Madani Brebes. Kamu dapat gambarnya dari mana? Internet atau kamu datang dari CV? Kamu datang langsung ke CV-nya. CV apa ini? CV Fasa. Oke. Kemudian caranya kamu mendapatkannya seperti apa? Jadi ngasih surat permohonan buat ambil bistek yang terus? mau dibuat tugas. Nah, gitu ya. Kemudian diberi. Ditanya nggak sama CV-nya? Ya, ditanya. Gimana? Pertanyaannya apa dari Ini CV? tugas buat mapel apa? Nah, terus kamu jelas? Saya jawab mapel DED. Mapel DED. Iya. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Oke, berarti sampelnya dikerjakan ya? Banyak sudah? Belum. Sampelnya diselesaikan. Sudah ada kelasnya kan? Oke, kelompok 2
Ibu lihat, sudah gambarnya berulang. Gambar jendelanya sudah. Sebelahnya? Ya, satunya belum diselesaikan ya. Mas, ya, gimana dengan kacamata kalian? Aduh, gimana? Harusnya potongan. Jendelanya mana? Sebelahnya? Belum. Selesaikan ya? Gimana Pak? Sebelahnya? Belum. Diselesaikan ya? Mas, jendelanya mana? Sebelahnya belum? Oh, mau buat. Oh, gambar potongan. Sudah potongan ya? Ya, saya terakhir. Ini mana saja? Oke, gambar potongan. Sip. Ya, Mas Irman. Nanti ini adalah halaman depan adalah covernya. Setelah prosesnya nanti diselesaikan, gambarnya ada gambar, kemudian asistensi dilakukan, ya. Gambarnya nanti harus Anda cetak print out. Yang pertama adalah covernya, ya, covernya, paham ya? Nah, nanti covernya dibikin seperti itu minimal. Boleh Pak desain yang lain, ya boleh, tetapi tidak perlu melenceng jauh, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ada kata pengantar, ya, ada kata pengantar, bisa dilihat nanti. Kemudian ada daftar isinya, ya, daftar isinya nanti bisa dilihat daftar isinya. Oke. Kemudian nanti ada lembar pengesahan, ya, ada lembar pengesahan yang harus Anda buat. Kemudian ada dokumentasinya. Nah, dokumentasi itu foto ya, foto aja nggak apa-apa. Jadi fotonya, gambarnya difoto, ya, gambarnya difoto, lokasinya difoto, ya. Kemudian selanjutnya ada dena existing. Dari awal saya tidak langsung mengumpulkan semuanya total 36 gambar. Saya nggak langsung mengumpulkan. Saya ada 3 tahapan pengumpulan. Seperti yang ini sudah lembar asistensi saya. Itu yang pertama, pada asistensi yang pertama saya pada tanggal 2 saya menyerahkan gambar referensi untuk nanti saya gambar. Setelah saya menyerahkan kepada instruktur, itu saya langsung buat, dan pada tanggal 9 saya menghasilkan kurang lebih 7 gambar set plan, dena lantai 1, dena lantai 2, dena atap, terus gambar tampak depan, belakang, dan samping. Dan setelah 7 gambar selesai, saya buat lagi. Kemudian pada tanggal 29 saya mengumpulkan yang ke tahap kedua. Saya di sini menggambar potongan, rencana fondasi, rencana seluk dan kolom, terus rencana balok. Dan berikutnya yang terakhir pada tanggal 6 Februari saya mengumpulkan kurang lebih ada 15 gambar. Karena mungkin rencana dan detail saya tinggal men-scale, dan rencana kita bisa menggunakan gambar dena, kemudian kita tambahin kayak keterangan dan lain-lain. Ini gambar setnya ya, tangannya 1:. Kekurangannya apa? Kekurangannya arah lintasan mataharinya kurang, ya, jadi mataharinya, nah, mataharinya, ya, tapi arah matahari,
Oke, terima kasih banyak Mas Tri ya. Jadi ini yang sudah memberikan kesan ya. Jadi kesan pembelajarannya aman, nyaman, tenang, kemudian ruangannya ber-AC. Mungkin termasuk pembelajarannya lebih santai ya Mas Tri ya. Lebih santai, lebih rileks. Kemudian suasana kelas ini menjadi saling melengkapi ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3 sesama teman saling melengkapi. Jadi tidak ada di sini yang merasa paling hebat, tidak ada ya. Yang merasa paling pintar tidak ada. Karena apa? Dari awal sudah kita sepakati bersama. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 sampai dengan kelompok 6. Kalau selesai berarti harus selesai semuanya. Kalau ada yang tertinggal berarti yang lain ikut membantu menyelesaikan kalau ada kekurangan dan seterusnya begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Tri, sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Tri ya. Nanti berharap kelompok yang lain dan teman-teman yang lain bisa segera menyelesaikan seperti punya Mas Tri yang sudah jadi. Inilah produk ya. Inilah produk hasil pembelajaran dari Desain Engineering Detail untuk mata pelajaran DED kelas 11 DBIP 4 yang nanti mudah-mudahan ini akan kita dokumentasikan, akan kita simpan dan kita minta ini dijilid yang terbaik ya, karena ini karya kalian dijilid yang terbaik sehingga kalau misalnya ada tamu kunjungan, ada industri yang datang, kemudian ada pihak-pihak yang lain yang ingin menanyakan apa sih yang sudah didapatkan oleh mata pelajaran DED, kamu bisa menunjukkan ini loh mata pelajaran DED yang diampu oleh Pak Teguh Priyambudi ternyata bisa membuat desain berbagai macam gambar. Tidak hanya gambar rumah, ada gambar sekolah, ada gambar rumah lantai 2, ada gambar ruko, ada gambar ruang praktek siswa, ada gambar masjid ya. Ada gambar-gambar yang lain, ada gambar gudang. Berarti Anda punya pengalaman tersendiri ya, punya pengalaman. Oh ya, saya pernah merencanakan sekolah. Oh ya, saya pernah merencanakan ruang praktek siswa. Oh, saya pernah merencanakan ruko. Oh, saya pernah merencanakan sekolah. Jadi apa? Referensi, perhatikan. Referensi kalian punya di sini. Kalau menggambar ruang rencana praktek sekolah, berarti apa di dalamnya isinya? Di bawah untuk ruang praktek, di atas untuk ruang kelas teori. Kalau misalnya Anda punya pengalaman menggambar ruko atau gudang kain, ya, besok kalau Anda setelah lulus bekerja di industri, bekerja di pemborong, bekerja di konsultan, bekerja di kontraktor, ada gambar ruko, ada gambar gudang. Oh ya, dulu saya waktu pelajaran DED oleh Pak Teguh, ada gitu ya, pernah diberi tugas untuk membuat gambar, mencari referensi. Saya pernah gambar. Oh, ternyata lantai satunya adalah untuk ruang A. Oh, lantai 2-nya adalah untuk ruang B. Termasuk sekolah. Denah sekolah dengan denah rumah berbeda enggak? Beda. Di denah sekolah ada kamar tidurnya tidak? Enggak ada. Tapi ketika Anda menggambar rumah, maka di situ ada kamar tidur. Kalau di sekolah berarti ada ruang guru dan ruang kelas. Paham ya? Ya, jadi evaluasinya hari itu, refleksinya hari ini. Terima kasih Mas Tri. Di akhir kegiatan, di akhir pembelajaran, Mas Tri sudah memberikan sampling, sudah memberikan contoh, dan sudah memberikan refleksi terhadap pembelajaran Desain Engineering Detail untuk kelas 11 DBIP 4. Terima kasih, hebat, luar biasa. Silakan bisa duduk kembali Mas Tri. Oke, terima kasih banyak. Baik, anak-anak sekalian, di penghujung akhir kegiatan kita pada mata pelajaran Desain Engineering Detail Bangunan, tadi sudah Pak Teguh sampaikan, sekali lagi Pak Teguh mengulang dan merefleksikan yang sudah Pak Teguh berikan. Yang pertama kalian akan mengerjakan tugas secara mandiri beserta kelompok atau bersama kelompok dengan tugas satu dan yang lainnya berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, bisa disepakati ya. Kemudian yang kedua, gambarlah tugas Anda sesuai dengan referensi yang sudah dibuat. Paham? Yang ketiga, gambar diselesaikan selama proses pembelajaran DED dan dikumpulkan gambarnya 1 minggu sebelum menjelang ujian akhir semester. Yang kelima, gambar yang mau dicetak atau gambar yang mau diselesaikan maka harus semuanya dikonsultasikan atau
diasistensikan dengan Pak Guru. Kalau sudah mendapatkan asistensi, gambar boleh dilanjutkan. Oke. Nah, kalau semua proses sudah diikuti, maka gambarnya dicetak, di print out, kemudian dijilid. Lengkap. Ada gambar desainnya, ada gambar referensinya, ada lampiran asistensinya. Itu dijilid menjadi satu bagian dokumen perencanaan desain engineering detail untuk siswa kelas 11 DPIP 4. Demikian mungkin Pak Teguh bisa menyampaikan pada evaluasi pada akhir pembelajaran pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa memberikan hasil yang manfaat, hasil yang maksimal. Sebelum Pak Teguh akhiri, mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan tentang tugas? Sudah jelas semua? Sudah jelas ya? Kelompok 1 jelas? Kelompok 2? Jelas. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, kelompok 6? Oke, jelas. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri dengan berdoa sebelum mengakhiri kegiatan kita. Dilanjutkan dengan piket bersih-bersih, kemudian nanti kita bubarkan di luar, gitu ya. Oke, ketua kelas dipimpin doa dulu sebelum nanti piket, melaksanakan piket, kemudian setelah itu kita bubarkan di luar. Oke, ketua kelas pimpin doa dulu. Siap. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya dari Pak Teguh minta maaf dan silakan yang hari ini piket kelompok berapa? Ya, nanti piket kelompok 5 dibersihkan, dirapikan ruangannya, monitor, laptop dimatikan semuanya, AC dimatikan, lampu dimatikan, kemudian ruangannya disapu bersih, kertas kotoran yang tidak terpakai silakan bisa dibuang di tempat sampah yang sudah ada di depan, dan yang lain silakan bisa mempersiapkan diri di luar, kemudian nanti akan kita bubarkan bersama-sama dengan dibariskan di luar. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 1 Adiwarna? Luar biasa. Terima kasih banyak. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan di modul 2.1.A9 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat, semoga memberikan kebaikan, dan semoga bisa memberikan dampak yang baik pada proses pembelajaran. Terima kasih banyak. Salam guru hebat, guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan, sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.